Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sosialisasi proyek logistik 2 terkait dengan surat edaran per tanggal 20 Maret dengan nomor surat 314 bahwa observasi lapangan tidak diizinkan dari tanggal 23 sampai dengan 2 Mei. Untuk itu ada sedikit perubahan terkait dengan proyek logistik 2. Opsi proyek logistik 2 menjadi ada dua pilihan. Yang pertama, tetap melakukan observasi lapangan seperti yang seharusnya. Tambahannya yaitu studi literatur. Untuk observasi lapangan bisa dilakukan jika yang pertama sudah melakukan observasi sebelum tanggal 23 Maret 2020 dan mendapatkan data yang lengkap. Atau yang kedua, perusahaan bersedia melakukan observasi secara online via WhatsApp, via phone gitu ya, atau email. Nah, yang ketiga, bisa melakukan observasi setelah tanggal 2 Mei. Artinya menunggu kondisinya normal kembali. Tapi diingat, opsi yang ketiga ini tidak akan ada penambahan waktu pengerjaan. Jadi pengumpulan sidang itu tetap sesuai dengan jadwalnya. Nah, bagi yang belum melakukan observasi, bisa memilih studi literatur. Jadi untuk yang belum observasi bisa studi literatur atau sudah observasi tapi belum mendapatkan data yang lengkap dan perusahaan tidak bersedia melakukan observasi secara online. Nah, bisa memilih studi literatur. Jadwal pelaksanaan tidak ada yang berubah. Seperti yang sebelah kiri ini, kondisi awal seperti ini. Tidak ada perubahan sama sekali sesuai dengan tanggal, jadwal sidang, pembimbingan. Tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya jenis kegiatannya saja. Ada opsi studi literatur. Prosedur dari studi literatur tersebut ini bukan mereview yang kategorinya merangkum gitu ya, tapi harus bisa seperti mengejakan kembali paper tersebut. Artinya, mahasiswa harus memahami semua isi paper tersebut. Mulai dari ini dapatnya dari mana, ini bagaimana perhitungannya, kok bisa dapat segini, itu semuanya harus diketahui, dipelajari, dan dipahami. Syarat paper yang bisa digunakan itu didapatkan dari link Google Scholar. Tinggal download di situ, search di situ gitu ya. Nanti mahasiswa akan mengajukan ke pembimbingnya. Pembimbingnya akan menyetujui dan baru dilakukan reviewnya gitu ya. Nah, paper yang berkategori kualitatif, apalagi kalau dia full teori, tidak ada perhitungan sama sekali, itu tidak bisa digunakan. Paper yang digunakan tidak boleh sama dengan kelompok manapun. Antar kelas juga tidak boleh, antar pembimbing juga tidak boleh. Jadi semua harus berbeda. Nah, data paper ini akan dihimpun di spreadsheet. Nah, nanti spreadsheetnya akan di-share, bisa dilihat paper mana saja yang telah digunakan. Alur pengajuan judul papernya seperti ini. Mahasiswa melakukan pengajuan, dosen pembimbing nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap paper yang diajukan. Kalau sudah baik menurut pembimbing, dia akan membuat bukti bahwa papernya disetujui atau diterima. Nah, nanti bukti penerimaan tersebut mahasiswa akan berikan ke koordinator. Koordinator akan memeriksa kesamaannya. Kalau ada yang sama, berarti harus diulangi lagi prosedur awal. Jadi mahasiswa mengajukan lagi. Tapi kalau misalnya sudah benar, nanti akan diterima dan silakan dilanjutkan. Nah, database-nya itu akan diupdate setiap ada paper yang sudah disetujui. Jadi, tolong perhatikan database-nya, paper mana saja yang sudah digunakan, biar tidak mengajukan yang sudah digunakan oleh kelompok yang lain. Bentuk laporan studi literatur tidak ada yang berbeda dengan bentuk laporan yang sebelumnya. Tetap sama, tetap terdiri dari 5 bab, seperti di buku panduan. Yang berbeda hanya di bagian bab 4, bagian pembahasan dan analisis. Itu harus lebih rinci, pengolahan datanya harus detail, langkah per langkah pengolahan datanya itu harus dijelaskan, harus dituliskan gitu ya. Tidak bisa hanya hasil akhirnya saja, tapi prosedur fullnya itu harus ditampilkan. Nah, sedikit tambahan juga, pada bagian lampiran, paper yang digunakan itu harus disertakan, berikut dengan link paper tersebut. Sebagai penutup, saya mengingatkan kembali sesuai dengan edaran nomor 314 terkait dengan pemberhentian sementara observasi langsung ke perusahaan pada tanggal 23 Maret sampai dengan 2 Mei. Saya harapkan tidak ada yang melakukan observasi langsung, baik di kampung halamannya ataupun masih di Bandung.
Karena mungkin saja ada perusahaan yang tidak memerlukan surat izin observasi sehingga tetap dilakukan gitu ya. Tolong jangan dilakukan. Nah, kita lihat contohnya. Ini saya sudah search di Google Scholar ya, penentuan rute. Nah, dapat paper misalnya kita gunakan yang ini, yang penerapan metode saving matrix dalam penjadwalan dan penentuan rute distribusi premium di SPBU Kota Malang. Nah, kita tinggal download. Oke, nah ini sudah kita download. Bisa kita lihat papernya. Umumnya paper pasti terdiri dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitiannya, hasil. Nah, untuk bab 1, kita kan bisa ambil dari pendahuluan. Tinggal melengkapi poin-poin yang tidak ada. Tinjauan pustaka, itu kan bagian bab 2. Juga sudah tersedia di sini, tapi memang pasti belum lengkap. Tinggal kita melengkapi saja. Metode penelitian, bab 3, dia juga memiliki. Tapi mungkin ada yang membuatnya itu masih dalam bentuk tulisan, tidak dalam bentuk flowchart. Ada juga yang flowchart tanpa ada tulisan. Nah, kita harus sesuaikan. Yang kita butuhkan adalah flowchart dengan keterangannya. Jadi tinggal dilengkapi saja. Nah, bagian yang menjadi pokok permasalahannya adalah hasil pembahasan ini. Kadangkala paper hanya langsung mendapatkan hasil akhir. Kita lihat di sini hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhirnya ya, rute akhir. Nah, untuk mendapatkan ini itu di bagian bab 4 harus lengkap step by stepnya. Kenapa bisa hasilnya segini? Bukan datanya yang ditampilkan tiba-tiba hasilnya keluar segini, bukan seperti itu. Tapi bagaimana tahapan demi tahapan dari data tersebut biar bisa keluar hasil seperti ini. Itu di bagian bab 4. Jadi yang panjang nanti pasti di bagian bab 4-nya. Oke, nah berikutnya baru bab 5-nya, tinggal bikin kesimpulan dan sarannya. Oke, itu adalah contohnya. Silahkan dipertimbangkan, dipilih gitu ya. Hubungi dosen pembimbingnya biar bisa menentukan paper lebih awal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.